Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber dan Dalil Hukum Syara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 4219057. Perkenalkan, nama saya Aida Mamasari, NIM 4215031. Dan saya Aida Mbak NIM 4219134. Yang pertama, pengertian sumber dan dalil hukum syara. Sumber dan dalil hukum syara itu dapat diartikan sebagai sumber untuk merujuk suatu persoalan yang terjadi dengan berpedoman pada Al-Quran ataupun Sunnah sesuai dengan peraturan-peraturan berupa ketentuan Allah atau yang biasa juga disebut dengan ketentuan-ketentuan akan mendapatkan jawaban dari kebutuhan sesuai dengan hukum Islam dan berpedoman pada Sunnah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber dalil hukum syara. Pengertian dan autentisitas Al-Quran itu sendiri secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar, kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Sedangkan pengertian menurut istilah terminologi Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai mauziah, sebagai syifa'u al-usudur, sebagai furqan, sebagai busyra, sebagai usyadiq, sebagai balik dan hakim. Dan selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk mengatur kenabian dan rasul mereka dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk di antara mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, ibarat Al-Quran dalam menetapkan hukum syara. Dalil-dalil syara dikaji dari segi tetapnya sifat-sifat esensialnya. Sebuah teks atau nas yang tegas menunjukkan pengertiannya secara pasti atau qat'i. Lafal umum yang sudah ditaksis sebagai sebagian cakupannya. Sisanya berlalu secara tidak pasti atau zani. Begitulah setiap teks, ayat atau hadis dalam berbagai bentuk dan karakteristiknya dikaji sedemikian rupa sehingga akan membuahkan kesimpulan-kesimpulan yang dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai tuntunan hidup secara umum berisi 3 hukum pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum akidah. 2. Hukum akhlak. Dan 3. amaliyah. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.